Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di IG TCG dan terima kasih untuk yang sudah follow akun IG kami. Di kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai 13 week forecasting cash flow. Apa itu forecasting cash flow? Nah, sekarang kita kembali lagi ke forecasting cash flow. Pada postingan sebelumnya, dijelaskan bahwa cash berperan penting dalam kegiatan usaha. Cash diibaratkan sebagai aliran darah dalam tubuh manusia yang menggerakkan anggota tubuh manusia. Setelah kita pahami mengenai pentingnya cash flow, maka kita memerlukan tools atau alat yang membantu kita dalam memonitor, mengevaluasi, serta membuat perencanaan serta strategi dalam mengelola cash flow. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan tools sederhana yang dapat membantu kita dalam mengelola cash flow. Namun, sebelumnya kami sarankan untuk memisahkan antara dana pribadi kalian dengan dana yang akan digunakan untuk kegiatan usaha kalian. Di dalam file Excel ini terdiri dari saldo awal kas, total penerimaan kas, total pengeluaran kas, dan juga saldo akhir kas selama 13 minggu ke depan. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menetapkan hari di mana kita akan mengevaluasi saldo atau posisi cash flow kita. Dalam video kali ini saya akan menetapkan hari Senin sebagai waktu di mana saya akan mengevaluasi cash flow dari usaha. Pada kas yang akan diterima, di sini saya merinci penjualan toko, penjualan online dari Gojek maupun dari Grab, serta ada tambahan modal pembeli. Nah, di file ini kalian bisa bebas untuk menambahkan atau mengedit dan juga merubah sesuai dengan jenis kegiatan usaha kalian. Karena di sini saya coba menjelaskan untuk usaha yang berbasis retail atau yang menjual barang dagang. Untuk usaha yang penjual servis atau jasa, kalian juga bisa menyesuaikan di baris ini. Kemudian di kas yang akan dikeluarkan, saya bagi menjadi beberapa bagian, yaitu biaya operasional. Di sini ada pembelian bahan baku, gaji karyawan, sewa toko, biaya listrik, dan telepon. Di sini kalian bebas untuk merubah jadi sesuai dengan biaya-biaya apa saja yang dekat dengan atau sesuai dengan kegiatan usaha kalian. Lalu di sini saya juga ada pembelian aset. Di sini saya pisahkan karena ini termasuk investasi ya. Yang biasanya dalam jumlah yang besar sehingga perlu dipisahkan di line tersendiri. Dan untuk biaya lain, di sini saya mengklasifikasikan sebagai seperti pembayaran pajak, pembayaran konsultan, atau pembayaran yang tidak terkait dengan core dari kegiatan usaha kita sendiri. Lalu saya juga menambahkan baris untuk pinjaman, dimana kalau kita melakukan usaha dan membutuhkan tambahan dana, maka kita akan melakukan pinjaman ke bank. Nah, di sini saya masukkan pembayaran pinjaman itu sesuai dengan schedule yang telah disepakati dengan pihak bank. Dan sekali lagi, untuk format rincian dari masing-masing item ini kalian bisa bebas sesuaikan dengan kondisi kegiatan usaha kalian ya. Jadi tidak harus sama persis dengan apa yang saya sajikan sekarang. Oke, di Excel ini rumus yang saya gunakan cukup sederhana. Saya hanya menggunakan rumus sum if, di mana dari sheet ini nantinya akan mengcapture data-data yang saya masukkan di sheet setelahnya, yaitu di sheet data ini. Nah, kenapa saya pisahkan? Karena sheet ini akan mempermudah kita dalam memproyeksikan cash flow kita selama 13 minggu ke depan. Seperti contoh, di sini untuk penjualan toko, di sini saya akan memproyeksikan di minggu ke-37 saya akan mendapatkan pendapatan sebesar 3 juta, kemudian di klik ke 38.800.000 dan seterusnya. Untuk forecast ini tentunya akan banyak melibatkan keputusan dari kalian sendiri sebagai pemilik usaha. Tentunya kalian yang paling mengenal siklus dan juga prediksi berapa sih kira-kira yang income yang akan kalian terima. Kalaupun kalian tidak bisa membayangkan atau belum, karena ini masih baru ya, kalian bisa menggunakan basis data dari kegiatan usaha yang sejenis atau kira-kira rata-rata dari di market itu pada
jenis usaha yang mirip dengan usaha kalian tuh kira-kira berapa sih income-nya. Nah, itu yang bisa juga kalian pakai sebagai patokan. Kemudian tidak hanya dari sisi revenue, kita juga di sini kita masukkan juga biaya-biaya rutin yang memang harus kita keluarkan, yang sudah pasti kita keluarkan, seperti gaji karyawan, biaya listrik, biaya telepon, lalu pembelian bahan baku, dan juga pembayaran pinjaman. Nah, ini nanti juga kembali lagi ya ke bisnis usaha kalian. Format ini tidak harus sama, nanti kalian bisa ubah sesuai dengan biaya-biaya di kalian apa aja, karena setiap usaha saya yakin pasti akan memiliki jenis-jenis biaya yang berbeda-beda, sumber revenue stream yang beda-beda, jadi nanti bisa diubah sesuai dengan kegiatan usaha kalian. Nah, lalu di sini rumus yang saya gunakan juga masih simple ya, hanya menggunakan big num. Sini juga untuk mempermudah, jadi saya membuat estimasi penjualan secara mingguan. Itu juga balik lagi ke keputusan kalian lagi, apakah mau masukkan secara harian, bulanan, mingguan, itu kembali lagi ke kalian. Tapi buat saya yang paling cocok ya saya masukkan secara mingguan. Nah, kemudian dari sini kita akan masukkan data di sini. Deposit ini artinya penerimaan, semua kas yang akan kita terima kita masukkan di deposit, sedangkan cash yang akan kita keluarkan kita masukkan di withdrawal. Nanti di sini akan kita rumus deposit kurang withdrawal. Di sini akan data-data ini nantinya akan dibaca di sini. Ini saya juga menggunakan rumus yang sederhana, hanya rumus sum if. Rumus if untuk kolom ini digunakan untuk mempermudah dalam nantinya sheet summary ini untuk mengevaluasi cash flow kita. Nah, dari sini kita bisa melihat posisi cash flow kita selama 13 minggu ke depan. Dengan saldo awal cash 20 juta, setiap minggu rata-rata saldo akhirnya akan ada di kas atau di kas kita akan sebesar 16 sampai 15 juta. Jadi dengan forecast ini kalian bisa membayangkan atau bisa membuat strategi. Dengan kondisi seperti ini cukup aman ya sebenarnya, karena cash flow kita masih cukup untuk melakukan kegiatan usaha. Nah, ini adalah proyeksi 13 minggu ke depan. Selanjutnya saya akan mensimulasi di minggu ke-37 ketika sudah terjadi penerimaan dan pengeluaran kas secara aktual. Nah, di kolom data ini saya akan memfilter di minggu ke-37 untuk memudahkan, dan saya biasanya memberikan highlight biru untuk item-item yang sudah terrealisasi sehingga memudahkan pada saat nanti kita mengecek data. Nah, misalkan di minggu ke-37 ternyata realisasi penjualan kita adalah sebesar 3 juta untuk periode tanggal 1 sampai dengan tanggal 5, dan untuk di periode tanggal 6 sampai tanggal 12 realisasi penjualan kita sebesar 2 juta. Oke. Dan otomatis karena penjualan kita naik, maka biaya listrik kita juga menjadi naik 1.500.000, dan biaya telepon juga naik menjadi 1 juta. Nah, setelah kita update, maka kita akan lihat kondisi posisi cash flow kita di 37 akan berubah menjadi 18.250.000, di mana sebelumnya saldonya adalah sebesar 16 juta. Karena ada kenaikan di penjualan, maka saldo akhir kas kita akan berubah menjadi 18.250.000. Nah, kemudian tools ini juga bisa memprediksi, misalnya kita tahu bahwa akan ada pembelian aset di minggu ke-39. Contohnya kita memerlukan mesin baru untuk meningkatkan penjualan kita. Maka di minggu ke-39 kita akan melakukan pembelian mesin. Di sini untuk itemnya harus sama persis supaya bisa terbaca oleh rumus sum if. Kita akan lakukan pembelian aset di minggu ke-37. Di minggu ke-39, yaitu 20 September.
pembelian mesin. Nah, pembelian mesin sebesar 20 juta. Oke, kita lihat posisi kita. Ternyata setelah kita lakukan pembelian mesin di minggu ke-39, kondisi cash flow kita menjadi minus atau tidak aman ya. Tentunya kondisi ini harus segera diatasi. Jadi untuk Excel ini akan berguna bagi kalian pelaku usaha untuk memprediksi ketika kalian akan melakukan ekspansi, entah itu pembelian mesin ataupun untuk membuka toko lagi. Kalian bisa melihat kondisi cash flow kalian di masa yang akan datang atau otomatis di 13 minggu ke depan. Di sini kita lihat di minggu ke-40 cash flow kita sudah minus. Kita sudah kekurangan dana 3,2 juta. Nah, untuk mengatasi hal ini tentu akan dikembalikan lagi ke kebijakan dan strategi kalian masing-masing. Di dalam video ini saya akan melakukan penambahan modal, yaitu untuk menambah modal pemilik di dalam usaha ini untuk menutupi kekurangan cash flow ini. Tambahan modal pemilik dan akan disetorkan di tanggal pada saat kita beli mesin. Senilai 20 juta ya. Karena ini tambahan modal, kita menerima uang, kita harus masukkan di sisi deposit ya. Kemudian kita bisa lihat, nah sekarang kondisi cash flow kita udah kembali seperti semula ya. Jadi tools ini sangat membantu kalian ketika menjalankan usaha. Jadi ketika kalian mau merencanakan strategi, entah itu seperti yang saya bilang tadi, pembelian mesin atau menambah gerai, beberapa gerai lagi, atau menambah toko ataupun menambah karyawan, kalian bisa memprediksi kondisi cash flow kalian dengan bantuan Excel ini. Tentunya nanti strategi akan balik lagi kalian. Apa ketika kondisi cash flow tidak cukup, apakah kalian mau melakukan pinjaman ke bank atau mau melakukan injeksi melalui tambahan modal. Nah itu dikembalikan lagi ke kalian masing-masing. Namun tools ini membantu kita untuk memprediksi kira-kira kondisi cash flow perusahaan atau cash flow usaha kita ketika kita melakukan strategi atau kita melakukan inovasi dalam usaha kita. Apa sih dampak dan efeknya terhadap cash dari usaha kita? Dengan tools ini tentunya kalian akan mendapatkan informasi lebih dahulu ya, ketimbang kalian seperti tadi misalnya mesin, kalian baru tahu kondisi cash flow kalian minus pada saat kalian beli mesin. Itu tentu akan sangat menyulitkan ketimbang kalian tahu seperti sekarang di minggu ke-37 kalian udah tahu bahwa di minggu ke-39 akan ada pengeluaran untuk pembelian mesin dan kondisi cash usaha kalian tidak cukup. Jadi mudah-mudahan tools ini bisa membantu kalian semua dan juga bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dari saya, terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.